Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Penganggaran Publik. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu biaya produksi dan biaya anggaran produksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Abelia Della Vita, moderator pada kelompok ini. Dan di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu yang pertama Lucia Prastianing dan Dias Pratama Putra. Eh, Selanjutnya, untuk penjelasan materi yang pertama dijelaskan oleh teman saya yaitu Dias. Kepada Dias, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Nah, selanjutnya yaitu apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi itu adalah rencana perusahaan atau rencana awal yang dibuat perusahaan untuk menghasilkan produksi perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan tetap mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tersebut. Untuk mencari anggaran produksi itu yaitu rumusnya anggaran penjualan ditambahkan dengan anggaran akhir yang diinginkan dan dikurangi dengan persediaan awal yang direncanakan. Nah, pada slide terdapat contoh, misalnya sebuah perusahaan itu merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Jumlah persediaan barang pada awal Januari itu diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Jadi total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun. Direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dalam rincian sebagai berikut. Pada bulan Januari, yaitu volumenya sebesar 115.000 volume, Februari 16.000 volume, Maret 16.000 volume, April 14.000 volume, Mei 12.000 volume, Juni 10.000 volume, Juli 7.000 volume, Agustus 6.000 volume, September 9.000 volume, Oktober 11.000 volume, November 12.000 volume, Desember 14.000 volume. Maka untuk tahun 2010 perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 137.000 unit yang berasal dari volume penjualan itu sebanyak 142.000 volume, volume persediaan akhirnya 15.000, volume persediaan awalnya itu 20.000, dan volume produksinya itu 137.000. Berikut merupakan metode-metode produksi. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, metode produksi stabil. Nah, metode produksi stabil ini yaitu suatu metode produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan-bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Jadi pada tabel ini kita melihat pada volume penjualannya. Nah, tadi pada rumus untuk mencari volume produksi itu yaitu volume penjualan tadi ditambahkan dengan akhir yaitu 15.000 ditambahkan 17.000 dan dikurangkan dengan persediaan awal dikurangkan dengan 20.000. Maka 15.000 tambah 17.000 itu adalah 32.000 dan dikurangkan dengan 20.000, maka volume produksi pada bulan Januari yaitu 12.000. Yang kedua itu ada metode persediaan stabil, yang mana itu suatu metode produksi di mana perusahaan itu menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan. Pada tabel ini kita melihat pada tabel persediaan akhir dan awal. Pada persediaan akhir ini dari bulan Januari sampai bulan April itu berubah-ubah, sedangkan tapi pada bulan Mei dan Desember itu em, volume persediaan yang ada di sini itu sama atau tetap. Yang ketiga itu ada metode fleksibel, yaitu suatu metode produksi di mana perusahaan itu menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Pada tabel ini kita bisa lihat di volume produksi yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember itu terus berubah dan tidak tetap atau fleksibel. Selanjutnya itu ada anggaran biaya bahan baku. Nah, untuk mencari volume total bahan baku itu, yaitu kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk itu dikalikan dengan volume produksi. Nah, ini ada contoh soalnya.
Diketahui itu pada akhir tahun 2009, PT Terang Dunia ini merencanakan memproduksi tiga jenis produk, yaitu tipe meja MK1 sebanyak 10.000, tipe meja MM5 itu sebanyak 10.000 juga, dan tipe unit MB2 itu sebanyak 10.000. Setiap unit meja MK1 itu membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Dan setiap unit MM5 membutuhkan 5 meter kayu, 3 meter melamin, 3 meter pipa hias. Sedangkan setiap unit meja MB2 itu membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Sedangkan harga beli kayu itu sendiri yaitu 15.000 per meter, harga beli melamin 20.000 per meter, dan harga beli pipa hias yaitu 12.000 per meter. Untuk menjamin pelancaran produksi, perusahaan itu merencanakan kepemilikan persediaan bahan baku pada akhir tahun 2010 sebanyak 10% kebutuhan bahan baku untuk proses produksi selama 2010. Sedangkan persediaan bahan baku awal tahun 2010 itu diperkirakan sebanyak 700 meter kayu, 1.000 meter melamin, dan 800 meter pipa kayu, pipa hias. Nah, diperkirakan juga harga beli bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010. Pada tabel 5.3, anggaran biaya bahan baku total itu pada bahan kayu, itu per unitnya tadi 2, ada 2 meter yang dibutuhkan, sehingga total yang dibutuhkan itu yaitu per unit dikalikan dengan kebutuhan per unit perusahaan, yaitu kebutuhannya tadi kan sebanyak 10.000 unit untuk meja MK1. Jadi 2 dikalikan dengan 10.000 hasilnya 20.000. Begitupun untuk melamin juga sama, 1,5 itu dikalikan dengan 10.000 kebutuhan produknya tadi sehingga mendapatkan 15.000. Pipa hiasnya tadi membutuhkan 1 meter dan dikalikan dengan sebanyak 10.000 unit menjadi 10.000. Pada MM5 juga begitu, per unitnya tadi 3 dikalikan dengan 10.000 hingga mendapatkan total 30.000. Pada MB2, pada bahan kayu juga sama, per unitnya itu ada 3 dikalikan dengan 10.000, 10.000 unit tadi bahan yang diperlukan, sehingga mendapatkan 30.000. Nah, jadi total untuk bahan kayu ini yaitu total MK1 ditambah total MM5 ditambah total MB2. Yang mana 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000 hasil total dari bahan kayu itu yaitu 80.000. Nah, harga bahan kayu tadi per unitnya itu 15.000. Sehingga total keseluruhan dari bahan kayu itu tadi 80.000 dikalikan dengan harga per unitnya 15.000 sehingga mendapatkan nilai 1.200.000 rupiah. Maaf, 1.200.000.000 rupiah. Nah, sehingga mendapat seluruh total anggaran biaya bahan baku total ini sebanyak 3.160.000.000 rupiah. Untuk begitupun cara mencari melamin dan pipa hias tadi dikalikan dengan 10.000 atau dikalikan per unit itu dikalikan dengan um, kebutuhan berapa banyak unit dari perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk mencari harga biaya per jenis bahan dan biaya bahan per unit produk. Nah, pada produk MK1 ini tadi bahan bakunya ada kayu, melamin, dan pipa hias. Itu kebutuhannya kayu itu 2 meter, melamin itu 1,5 meter, pipa hias itu 1 meter. Nah, harga beli per unit bahan ini untuk kayu tadi kan 15.000. Jadi, kebutuhan bahan per unitnya dari 2 dikali 15.000, hasilnya 30.000. Dan untuk melamin 1,5 dikalikan 20.000 hasilnya 30.000. Untuk pipa hias 1 dikalikan dengan 12.000 hasilnya 12.000. Sehingga biaya bahan per unit produk untuk MK1 ini adalah 30.000 untuk kayu, ditambah 30.000 untuk bahan melamin, dan ditambah 12.000 untuk bahan pipa hias. Sehingga biaya bahan per unit produknya itu adalah 72.000. Untuk mencari produk MM5 dan
NB2 juga sama seperti itu. Pada tabel 5.5 anggaran yaitu anggaran pembelian bahan. Nah, bahan kayu ini kebutuhan produksinya ada 80.000. Persediaan tanggal 1 bulan 1 itu adalah merupakan persediaan awal, sedangkan persediaan 31 bulan 12 itu ada persediaan akhir. Nah, di sini kita cari dulu selisih dari persediaan akhir dan awal ini, selisihnya berapa. Di sini kita kurangkan saja, 8.000 itu dikurangkan dengan 700, atau persediaan akhir itu dikurangkan dengan persediaan awal. Sehingga didapatkan 7.300. 8.000 dikurang 700 itu 7.300. Nah, barulah ditambahkan dengan kebutuhan produksinya yaitu sebanyak 80.000. Maka 80.000 itu ditambahkan dengan 7.300 tadi hasilnya adalah untuk persediaan volumenya 87.300. Karena harga kayu tadi 15.000 maka tinggal dikalikan saja volume bahan kayu itu 87.300 dikalikan dengan harganya per unit yaitu 15.000 sehingga mendapatkan nilai 1.309.500.000 rupiah. Untuk anggaran pembelian bahan melamin dan pipa hias sama juga seperti itu mencarinya sehingga mendapatkan total keseluruhan yaitu 3.435.900.000 rupiah. Selanjutnya pada tabel 5.5a yaitu anggaran pembelian bahan bulanan. Nah, pada tabel ini yang pertama itu saya akan memberikan contoh pada bahan baku kayu, yaitu pada bulan Januari. Pada bulan Januari itu kebutuhan produksinya ada 8.000, persediaan awalnya itu 700 dan persediaan akhirnya itu 800. Nah, untuk mencari volume pembeliannya itu, maka kita mencari selisihnya dulu, selisih persediaan itu. Jadi persediaan akhir tadi 800 dikurangkan dengan persediaan awal 700. Mendapatlah selisih yaitu 100. Nah, kemudian ditambahkan dengan kebutuhan produksi yang tadi 8.000. Jadi 8.000 itu ditambahkan 100, maka volume pembeliannya yaitu 8.100. Karena harga kayu tadi yaitu 15.000, maka dikalikan saja volume dikalikan dengan harga 8.100 dikalikan 15.000 itu yaitu 121.500.000 rupiah untuk bahan baku kayu pada bulan Januari. Dan untuk pada bulan Februari sampai dengan Desember tetap sama seperti itu pencariannya. Untuk ya berikutnya untuk mencari anggaran pembelian bahan bulanan untuk melamin. Nah, pada bulan Januari, kebutuhan produksinya itu 6.500, persediaan awalnya itu 1.000, persediaan akhirnya itu 650. Nah, kita mencari selisihnya yaitu 650 itu dikurangkan dengan 1.000. Nah, sehingga mendapat selisih 350. Nah, 350 itu karena ini persediaan akhirnya itu lebih kecil daripada persediaan awalnya, maka itu kita anggap minus atau min. Nah, karena min, maka akan dikurang. 6.500 itu dikurang dengan 350 tadi, selisihnya tadi kan, selisih akhir dan awal tadi. 6.500 dikurang 350 itu hasilnya 6.150 untuk volume pembelian pada bulan Januari bahan baku melamin. Nah, karena harga pembelian per unit melamin ini 20.000, maka tinggal dikalikan saja volume dikalikan dengan harga, maka 6.150 itu dikalikan dengan 20.000 hasilnya yaitu 123 juta ribu rupiah. Nah, sehingga mendapatkan total itu untuk produk melamin dari bulan Januari ke Desember itu sekitar 1.410.000.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu ada bahan pipa hias. Kita lihat di sini ini itu pipa hias. Nah, pada bulan Januari itu kebutuhan produksinya itu ada 5.500. Persediaan awalnya itu 800 dan persediaan akhirnya itu 550. Nah, kalau kita melihat persediaan akhirnya itu lebih kecil dibandingkan dengan persediaan awal, maka itu akan dikurangkan dengan kebutuhan produksinya. Berbeda dengan kayu bahan baku kayu tadi, persediaan akhirnya itu lebih banyak
dibandingkan dengan persediaan awal, maka itu ditambah dengan kebutuhan produksinya. Nah, berbeda dengan yang melamin dan yang berbeda dengan melamin dan pipa hias ini, karena persediaan akhirnya itu lebih kecil dari persediaan awalnya, maka itu akan jika dikurangkan akan mendapatkan nilai min, dan itu kita kurangkan dengan kebutuhan produksi. Nah, di sini itu persediaan awalnya itu 800 dan persediaan akhirnya itu 550, sehingga kita kurangkan 550 itu dikurang 800 itu mendapat hasilnya itu min, ya, min 250. Maka kita kalau kita kurangkan, karena dia min, kita kurangkan dengan kebutuhan produksinya, yaitu 5.500 itu kita kurangkan dengan 250 tadi, persediaannya tadi. Sehingga mendapatkan volume itu 5.250 untuk volume pembelian pipa hias ini. Karena harga pipa hias ini adalah satu per unitnya itu 12.000, maka tinggal dikalikan saja sama dengan tabel yang sebelumnya. Volume itu dikalikan dengan harga, yaitu yang mana 5.250 itu dikalikan dengan 12.000, maka hasilnya yaitu 63 juta. Nah, pada bulan Januari sampai dengan Desember itu keseluruhan nilai pembelian totalnya itu adalah untuk bahan baku pipa hias tadi, yaitu 716.400.000 rupiah. Nah, jika ditotalkan semuanya untuk bahan kayu, melamin, dan pipa hias ini, nilai pembelian totalnya itu sebanyak 3.435.900.000 rupiah. Baik, terima kasih dari saya di Tama Prita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Baik, terima kasih Dia. Saya akan melanjutkan tentang anggaran biaya tenaga kerja. Jadi, anggaran biaya tenaga kerja ini merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan. Metode penetapan tarif biaya tenaga kerja yang pertama ada A, tarif per jam kerja, dan ini tabelnya. Dan untuk cara carinya ini, volume produksi kain dikali per unit dikali tarif per jam kerja, ditambah volume produksi karet kali per unit dikali tarif per jam kerja, ditambah volume produksi plastik dikali per unit dikali tarif per jam kerja. Maka jadi kayak gini, 10.000 dikali 3 dikali 3.000 ditambah 10.000 dikali 4 dikali 3 ditambah 10.000 dikali 3 dikali 5 dikali 3. Dan hasil terakhirnya ini dikalikan dulu. Yang 10.000 dikali 3 dikali 3.000 ini totalnya 90 juta. Yang 10.000 dikali 4 dikali 3 itu totalnya 120 juta. Yang 10.000 dikali 5 kali 3 totalnya 150 juta. Jadi itu ditambah semuanya 90 juta ditambah 120 ditambah 150 totalnya itu 360 juta. Dan untuk tabel yang kedua ini eh, untuk mencari hasil MK1 ini dia harus dikalikan dulu. Contohnya seperti ini 10% dikali 30.000. 30.000 ini dari mana? Dari contoh soal yang di atas. Dari total yang MK1 30, jadi 10% dikali 30.000 sama dengan 3.000. Jadi MK1 dikali jam kerja total sama dengan nilai. Jadi jam kerja total sama dengan 10% dikali 30.000 sama dengan 3.000. Jadi untuk mencari yang 36 juta ini, 3.000 dikali 12.000 jadi sama dengan 36 juta. Dan untuk mencari yang 360 juta ini, itu dari nilai bulan Januari sampai Desember ini ditambah. Jadi sehingga hasilnya itu 360 juta. Dan untuk yang B, tarif per hari kerja. Untuk tabel yang pertama ini, rumusnya itu ada jumlah pekerja dikali hari kerja dikali upah per hari. Sama dengan biaya tenaga kerja. Jadi, 30 dikali 278 dikali 40 sama dengan 333.600.000. Dan untuk tabel selanjutnya, yang ini ada
Rumusnya kayak gini, jam kerja total sama dengan MK1 dikali tarif per hari sama dengan biaya tenaga kerja ahli. Jadi 8 dikali 40.000 sama dengan 320.000. Yang seperti ini nih, yang 320.000. Jadi MK1 ditambah MM5 ditambah MM2 sama dengan TKL dikali jumlah hari kerja. Jadi 320 ditambah 400 ditambah 480 sama dengan 1.200.000. Jadi dikali 26 sehingga hasilnya itu 31.200.000. Dan untuk selanjutnya untuk mencari 330.600.000 ini dari bulan Januari sampai Desember ini ditambah. Jadi 31.200.000 ini tambah dari bulan Februari sampai Desember hasilnya itu 302.400.000. Jadi 31.200 ditambah 302.400.000 sama dengan 330.600.000. Belum untuk yang C, yang ini cara carinya itu upah per unit produk dikali volume produksi sama dengan biaya tenaga kerja. Jadi 11.000 dikali 10.000 sama dengan 110. 12.000 dikali 10 sama dengan 120. 14.000 dikali 10.000 sama dengan 140. Jadi biaya tenaga kerja MK1 ditambah MM5 ditambah MM2 itu sama dengan seperti yang di sini. Jadi 110 ini, yang MK1 ini dari biaya tenaga kerja. Ditambah 120 dari MM5, 140 dari MB2 dari, jadi hasilnya itu 370 juta. Hasil yang dari MK1, MM5, MB2 ini ditambah sehingga hasilnya 370 juta. Dan untuk tabel yang kedua ini, untuk rumusnya itu volume dikali upah per unit produk biaya TKL sama dengan biaya TKL. Nah, yang ini nih hasilnya dari yang atas. 1000, 1000 dikali 11.000. 11.000 tuh yang MK1 ini. Jadi dikali sama dengan 11 juta hasilnya dari biaya TKL. Jadi 1000 dikali 12.000, yang 12.000 ini dari MM5. Jadi sehingga hasilnya itu 12 juta dari biaya TKL. Jadi 1000 dikali 14.000, yang 14.000 ini yang MB2. Jadi sama dengan 14 juta. Dan untuk selanjutnya ini biaya TKL MK1 ditambah biaya TKL MM5 ditambah biaya TKL MB2 sama dengan total biaya TKL. Jadi yang dari bulan Januari ini, yang biaya TKL ini 11 juta ditambah 12 juta ditambah 14 juta sehingga hasilnya itu 37 juta. Nah, seperti ini. Jadi dari hasil ini hasilnya segini. Oke. Untuk overhead, anggaran biaya overhead ini adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode tertentu. Dan untuk biaya overhead mencakup 3 kelompok. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong. Yang ketiga, biaya pabrikasi lainnya. Oke, selanjutnya ini ada anggaran overhead bulanan. Ini tabelnya. Dan untuk cara carinya ini seperti yang sebelumnya. Yang 5% ini untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Dan untuk 10% di bulan Januari, Februari, September, dan November. Dan untuk 15% ini Oktober dan Desember. Untuk cara cari seperti ini. JKL sama dengan 10% dikali 30.000. Jadi 10% dikali 30.000 ini sama dengan 3.000. Jadi jam kerja total dikali tarif sama dengan nilai. Nah, seperti ini. Jam kerja total sama dengan 10% dikali 30.000 sama dengan 3.000. Jadi 12.000 dikali 4.250 sama dengan 51 juta. Dari mana 4.250 ini? Ini dari tarif. Seperti yang contoh yang rumus ini. Dari jam kerja total dikali tarif sama dengan nilai. Jadi hasilnya itu 51 juta. Dan untuk mencari hasil dari 510 juta, itu dari nilai bulan Januari sama dengan dari nilai bulan Januari sampai Desember ini ditambah. Jadi sehingga hasilnya itu 510 juta. Nilai bulan Januari sampai Desember ini dari hasil sini. Dari nilai Januari sampai Desember ini ditambah. Jadi sehingga hasilnya 510 juta. Dan untuk selanjutnya anggaran biaya produksi.
Jadi anggaran biaya produksi ini dari suatu perusahaan manufaktur merupakan gabungan dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Jadi dalam ilustrasi 5.2, PT Terang Dunia memproduksi 10.000 unit MK1 dan 10.000 unit MM2 serta 10.000 unit MB3, maka besarnya anggaran produksinya adalah sebagai berikut. Nih yang A, jika anggaran tenaga kerja disusun berdasarkan jam kerja, maka anggaran biaya produksi total adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Jenis biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi untuk mencari hasil dari 4 miliar 3 juta ini, ditambah dari hasil biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, biaya dan biaya overhead. Jadi sehingga hasilnya 4 miliar 3 juta. Dan untuk yang B, jika anggaran tenaga kerja langsung disusun berdasarkan hari kerja, maka anggaran biaya produksi total adalah, nah ini seperti yang di atas. Jadi tinggal ditambahkan aja dari yang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Jadi ini ditambah jadi sehingga hasilnya 4 miliar 3 juta 600. Jenis biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead total ini ditambah sehingga hasilnya 4 miliar 4 juta. Nah, ini yang C-nya jika anggaran tenaga kerja disusun berdasarkan volume produksi, maka anggaran biaya produksi total adalah sebagai berikut. Oke, ini selanjutnya itu ada anggaran biaya produksi bulanan. Jadi, anggaran biaya produksi bulanan ini untuk menentukan anggaran biaya produksi bulanan pada dasarnya adalah membagi biaya produksi tahunan dengan alokasi volume produksi bulanan perusahaan. Jadi, anggaran biaya produksi bulanan ini tabelnya, dan untuk cara mencarinya itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead sehingga hasilnya itu nanti 4 miliar 30 juta. Dan ini tabel selanjutnya bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah biaya overhead sama dengan total. Sehingga hasilnya seperti ini 316 juta ditambah 36 juta ditambah 51 juta sama dengan 403 juta. Ini mohon maaf ini salah, jadi sehingga hasilnya itu dari bulan Januari sampai Desember itu nanti hasilnya itu seperti sini, 4 miliar 30 juta. Nah, nilai bulan Januari sama sampai Desember ditambah sama dengan 4 miliar 30 juta. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh si Abelia. Kepada Abelia saya persilahkan. Saya akan melanjutkan menjelaskan terkait tentang anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Di sini terdapat satu contoh yang mungkin dapat memperjelas pemahaman tentang hubungan antara anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Yang pertama yaitu contohnya ada PT Dunia Indah adalah produsen mainan anak yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Setiap unit produk PT Dunia Indah memerlukan bahan baku sebanyak 0,5 meter kayu dan 2 meter karet. Perusahaan merencanakan jumlah bahan baku pada awal tahun 2010 adalah sebanyak 400 meter kayu dan 500 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku pada akhir bulan adalah sebesar 20% kebutuhan bahan baku bulan bersangkutan. Diperkirakan harga beli bahan baku akan stabil sepanjang tahun 2010, yaitu sebesar Rp25.000 per meter kayu dan Rp15.000 per meter karet. Sedangkan setiap produk perusahaan ini memerlukan 6 jam kerja langsung, di mana setiap pekerja dibayar dengan upah sebesar Rp5.500 per jam kerja langsung. Sedangkan biaya overhead ditetapkan sebesar Rp4.000 per jam kerja langsung. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun tersebut, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel
tabel dari bulan Januari hingga Desember beserta volume dan totalnya. Dari bulan Januari terdapat 15.000 volume, Februari 16.000 volume, Maret 16.000 volume, April 14.000 volume, Mei 12.000 volume, Juni 10.000 volume, Juli 7.000 volume, Agustus 6.000 volume, September 9.000 volume, Oktober 11.000 volume, November 12.000 volume, dan Desember 14.000 volume, hingga total keseluruhannya yaitu sebesar 142.000 volume. Nah, selanjutnya langkah pertama, untuk memahami rangkaian hubungan antara anggaran produksi dan anggaran biaya produksi, dimulai dengan menghitung volume produksi dalam 1 tahun. Gimana sih cara menghitung volume produksi dalam 1 tahun? Nah, diketahui volume penjualannya itu sebesar 142.000, sesuai dengan slide di sebelahnya. Selanjutnya, volume persediaan akhir tahun sebesar 19.000, volume persediaan awal tahun 20.000, dan volume produksi 137.000. Nah, di sini ada tabel di mana penjelasan tabel dari bulan Januari hingga Desember beserta persediaan akhir, awal, volume penjualan, dan volume produksi. Nah, gimana cara menghitung volume produksi dalam 1 tahun? Cara menghitung volume produksi, saya jelaskan, saya berikan satu contoh pada bulan Januari. Cara menghitung volume produksinya bagaimana? Karena di sini dapatnya 14.000 ya. Karena 14.000 ini dapat dari mana? Dari Januari ini kita untuk menghitung volume produksi, yaitu volume penjualan ditambah persediaan akhir, lalu dikurang persediaan awal. Nah, di sini persediaan volume penjualannya 15.000. Persediaan akhirnya 19.000 dan persediaan awalnya 20.000. Maka dari itu 15.000 ditambah 19.000 lalu dikurang 20.000, totalnya menjadi 14.000. Begitupun pada bulan-bulan selanjutnya, Februari, Maret, April, dan sampai Desember. Caranya sama, untuk mencari volume produksi, itu caranya volume penjualan ditambah persediaan akhir lalu dikurang persediaan awal. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau mencari total? Nah, ada caranya juga. Ya, untuk mencari total, yaitu volume produksi yang telah kita dapat, kita tambah dengan persediaan akhir. Nah, di sini volume produksinya yang kita dapat pada bulan Januari yaitu 14.000 dan persediaan akhir pada bulan Januari yaitu 19.000. Maka dari itu 14.000 ditambah 19.000 totalnya 34.000. Hingga dapatlah total pada persediaan akhir dan awal yaitu sebesar 34.000. Dan pada tabel ini, volume penjualan keseluruhan dari bulan Januari hingga Desember sebesar 142.000 volume. Dan volume produksi dari bulan Januari hingga bulan Desember yaitu sebesar 137.000 volume produksi. Nah, selanjutnya itu setelah disusun anggaran produksi bulanan, maka langkah berikutnya adalah menyusun anggaran biaya bahan baku yang dimulai dengan menghitung kebutuhan bahan baku per unit produk. Nah, gimana tuh caranya? Di sini ada tabel bulan Januari sampai Desember, kebutuhan kayu per meter, nilai kayu dalam hitungan rupiah, kebutuhan karet dalam hitungan meter, nilai karet dalam bentuk rupiah, dan biaya bahan bangunan. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa menghitung kebutuhan bahan baku per unit produk? Yang pertama itu kita diketahui harga per meter kayu pada ilustrasi sebelumnya itu sebesar Rp25.000 per meter, dan harga karet Rp15.000 per meter. Maka dari itu, untuk bisa mencari nilai kayu dalam bentuk rupiah, yaitu kebutuhan kayu dikali harga kayu. Nah, kebutuhan kayu pada bulan Januari yaitu sebesar 7.000 meter, dan harga kayu itu sebesar Rp25.000 per meter. Maka dari itu, 7.000 meter kayu ini dikalikan dengan Rp25.000 harga kayu tersebut, hingga hasilnya 175 juta. Nah, 175 juta ini masuk ke dalam nilai kayu berupa rupiah. Nah,
Untuk menghitung nilai karet, gimana untuk bisa menemukan 420 juta ini? Maka dari itu, kebutuhan karet pada bulan Januari yaitu sebesar 28.000 meter dan harga karet yaitu sebesar 15.000 rupiah. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan nilai karet dalam bentuk rupiah, 28.000 dikali 15.000, maka hasilnya 420 juta rupiah. Begitupun untuk mencari bulan Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, pada tabel ini, total kebutuhan kayu selama 1 tahun itu 68.500 meter. Dan dalam bentuk rupiah nilai kayu itu sebesar 1.712.500.000. Dan kebutuhan karet dalam bentuk meter yaitu 274.000 totalnya. Dan nilai karet dalam bentuk rupiah itu totalnya 4.110 juta rupiah. Dan biaya bangunan, gimana sih cara cari biaya bahan bangunan ini sehingga bisa mendapatkan total 5.822.500.000 rupiah. Pada bulan Januari ini 595 juta ini dapat dari mana ya? Nah, kita ada penghitungannya. Untuk mencari biaya bahan bangunan ini, nilai kayu rupiah yang kita cari berdasarkan kebutuhan kayu dikali harga rupiah dan nilai karet yang telah kita dapatkan dari kebutuhan karet dikali dengan harga karet, maka nilai kayu rupiah ini yang 175 juta ditambah 420 juta nilai karet, totalnya yaitu 595 juta. Begitupun untuk bulan Februari dan seterusnya. Untuk mencari biaya bahan baku 637.500.000 ini, 552.500.000, caranya yaitu nilai kayu rupiah ini ditambah dengan nilai karet rupiah sehingga dapatlah hasilnya biaya bahan baku bangunan sebesar 637.500.000 rupiah pada bulan Februari. Nah, selanjutnya itu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung bulanan. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, harus diketahui jam kerja langsung yang diperlukan untuk menghasilkan tiap unit produk, karena perusahaan ini menggunakan dasar tarif kerja langsung, di mana setiap unit produk memerlukan 6 kerja langsung, sehingga jumlah kerja total yang diperlukan setiap bulan adalah sebesar jam kerja per unit produk dikalikan dengan volume produksi bulan tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa setiap per unit produk itu jam kerjanya itu sebanyak 6 jam, selama 6 jam. Nah, dari bulan Januari hingga bulan Desember, untuk mencapai target per unit, itu mereka mengerjakan selama 6 jam. Nah, gimana kok bisa mendapatkan total jam kerja ini selama bulan Januari itu 84.000 jam? Nah, caranya itu jam kerja unit produk dikali dengan volume produksi pada setiap bulan. Nah, kan dijelaskan di ilustrasi bahwa setiap unit produk mereka memerlukan 6 jam kerja langsung. Maka jam kerja unit produk yaitu 6 jam, dan volume produksi pada setiap bulan itu bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, terdapat 14.000 unit. Sehingga 6 jam ini, 6 dikali 14.000 mendapatkan hasil 84.000 jam. Begitupun berikutnya pada bulan Februari hingga Desember untuk mencari per unitnya, total per jam kerjanya. Dan gimana untuk mendapatkan nilai pada bulan Januari ini sebesar 462 juta. Nah, caranya itu total jam kerja yang telah kita dapat ini, 84.000 ini, kita kali dengan tarif. Tarif ini sudah dijelaskan pada ilustrasi sebelumnya bahwa tarif ini ongkos untuk para pekerja. Per jamnya dibayar Rp5.500, sehingga 84.000 ini dikali 5.500 hingga hasilnya 462 juta. Begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya, cara berhitungnya sama. Nah, di sini dijelaskan total jam kerja pada bulan Januari hingga Desember, totalnya itu sebesar 822.000 jam, dan nilai pada bulan Januari hingga bulan Desember totalnya itu sebesar 4.521 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk menyusun biaya overhead bulanan.
Nah, menyusun anggaran biaya overhead bulanan karena perusahaan menetapkan tarif biaya overhead dengan dasar jam kerja langsung, maka biaya overhead bulanan adalah dihitung dengan mengalihkan jumlah jam kerja langsung total dalam satu bulan dengan tarif overhead per jam kerja langsung. Sudah dijelaskan pada ilustrasi sebelumnya bahwa biaya overhead itu sebesar Rp4.000. Rp4.000. Sehingga untuk mencari total jam kerja, pada bulan Januari sama, jam kerja unit, yaitu 6 jam, dikali dengan 14.000, di mana volume produksi yang kita dapatkan di kolom sebelah yaitu sebesar 14.000, sehingga dikalikan menjadi 84.000 jam. Dan mengapa bisa mendapatkan nilai sebesar 336 juta? Total jam kerja yang sudah kita dapatkan ini 84.000 jam dikali dengan 4.000. Mengapa 4.000? Karena biaya 4.000, tarif 4.000 ini sudah ditentukan oleh perusahaan untuk membayar overhead bulanan kepada karyawannya yaitu sebesar Rp4.000. Maka dari itu, 84.000 ini dikali 4.000 sehingga dapatlah hasilnya Rp336 juta. Begitupun selanjutnya pada bulan Februari sampai Desember untuk mendapatkan hasil 360 juta ini pada bulan Februari yaitu 90 juta 90.000 maaf dikali 4.000 hingga dapatlah 360 juta. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa total keseluruhan jam kerjanya itu sebesar 822.000 jam dan nilai keseluruhannya itu 3.288 juta rupiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.